Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi annan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inni usikum wa nafsi bittaqwallah hilqa'il fi muhkami kitabih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pada Jumat khutbah kali ini, khatib kembali berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan umatnya hingga yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, waktu dan kesempatan adalah sesuatu yang memiliki nilai yang sangat berharga dalam kehidupan seorang muslim. Tidak ada seorang pun yang sanggup membeli waktu dan kesempatan. Sungguh waktu berlalu begitu cepat dan tidak mungkin mundur ke belakang walaupun hanya sesaat. Maka ma'asyiral muslimin, Islam sangat memandang begitu berharganya waktu. Ia merupakan modal utama dari seorang muslim dalam mengarungi kehidupan yang sangat singkat ini. Kesempatan yang sudah berlalu tak akan pernah kembali. Maka siapa saja yang menyia-nyiakan waktu dan usianya, sungguh orang-orang tersebut telah menyia-nyiakan kebaikan yang telah datang kepadanya. Rasulullah SAW begitu perhatian dengan waktu sehingga beliau bersabda dalam hadis sahih, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihat wal faragh, yang artinya dua kenikmatan yang sering manusia lupakan, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5933. Orang yang merugi ialah orang yang menjual barangnya lebih murah daripada barang yang seharusnya ia beli, atau ia membelinya dengan harga yang terlampau mahal dari harga yang semestinya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, penduduk surga tidaklah menyesali sesuatu apapun kecuali waktu yang mereka lalui tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Salah satu hal yang ditanyakan kepada seorang muslim di hari kiamat nanti adalah penggunaan waktu yang ia lakukan selama hidup di dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abadan yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Yang artinya, kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari yaumul akhir kelak sampai ditanyakan 4 perkara. Yang pertama, umurnya untuk apa ia pergunakan selama hidup di dunia. Lalu yang kedua, ilmunya untuk apa ia amalkan di dunia. Yang ketiga, hartanya dari mana ia dapatkan dan bagaimana cara dia menghabiskan hartanya. Dan yang terakhir, tubuhnya untuk apa dia gunakan selama hidup di dunia. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2341. Ma'asyiral muslimin, sungguh begitu banyak dari kita yang sangat lalai terhadap waktu dan kesempatan yang kita miliki. Bahkan kita sampai menyia-nyiakannya. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Di antaranya kurang atau bahkan tidak sadar akan penting dan berharganya waktu dalam hidup kita.
atau karena sifat malas dan sifat menunda-nunda yang suka kita miliki, di mana keduanya menjadi senjata yang paling berbahaya untuk waktu yang manusia miliki. Faktor lainnya adalah unsur pertemanan yang tidak baik. Teman yang salah menjadi bagian yang merusak agama, akhlak, bahkan waktu yang kita miliki. Oleh sebab itu, jika kita telah sirah generasi pada generasi sahabat dan setelahnya, kita akan mendapati nilai-nilai keteladanan mereka dalam hal tanzimul waktu atau manajemen waktu. Seperti terlalu pedulinya terhadap waktu dan kesempatan serta peluang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan wasiat kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang artinya, ketahuilah Umar, Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang menjadi kewajiban hamba di malam hari dan tidak akan diterimanya di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang menjadi kewajiban hamba di malam hari, di mana Allah tidak menerimanya di siang hari. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumi gharabat syamsuhu. Naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali." Yang artinya, tidak ada yang kusesali selain keadaan matahari tenggelam, umurku berkurang, namun amalanku tidak bertambah. Selain itu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dalam kitabnya. "Idza amsayta fala ta'tadirus sabaha wa idza asbahta fala ta'tadiril masaa wa khudh min sihatika limaradika wa man hayatika limautika." Yang artinya, jika kamu berada di sore hari, janganlah kalian menunggu hingga pagi hari. Dan jika kamu berada di pagi hari, janganlah kalian menunggu hingga di sore hari. Gunakanlah kesehatanmu untuk persiapan saat sakitmu, dan gunakanlah hidupmu untuk persiapan saat kematianmu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5937. Hendaklah setiap muslim menggunakan waktu dan kesempatan hidup sebaik-baiknya. Jadikanlah biografi sahabat dan para ulama-ulama salaf sebelumnya sebagai teladan dalam memanfaatkan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Sungguh, kita akan takjub dan terkagum dengan kisah-kisah mereka. Salah seorang ulama ahli tafsir, Ismail Haqqi Al-Khawati, menukilkan perkataan menarik dari salah seorang ulama dalam kitabnya yang berjudul Ruh Al-Bayan At-Tafsir Al-Quran, jilid 1 halaman 244. Waktu seorang hamba itu dibagi ada 4, tidak ada yang kelima. Yang pertama, waktu ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, waktu ketika hamba mendapatkan nikmat. Yang ketiga adalah waktu hamba ketika sedang diuji. Yang terakhir adalah waktu ketika umat sedang taat. Jika seorang hamba sedang berada di waktu taat, maka ia harus menyadari betul bahwa segala apa yang ada pada dirinya saat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah membimbingnya untuk taat dan memberinya kekuatan untuk berada di jalan ketaatan. Jika seorang hamba sedang berada di waktu ia mendapatkan nikmat, maka ia harus terus bersyukur kepada Allah. Namun, jika seorang hamba berada di waktu maksiat, maka ia harus segera bangkit dari kemaksiatan untuk bertobat dan istighfar segera mungkin. Jika seorang hamba berada di waktu ketika ia sedang mendapatkan ujian dari Allah, maka jalan yang harus ia tempuh adalah jalan sabar dan jalan keriduan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian materi khutbah pada kali ini tentang pentingnya mengoptimalkan waktu dan kesempatan hidup yang dapat khatib sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita semua, sehingga setiap waktu yang kita lalui betul-betul kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat sebagai bekal kita menghadapnya di yaumul jaza wal hisab kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah il aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amrakum bi amrin azim. Amrakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wat tawaddu'a wa husnal hukm. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min zawal bi ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junud wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.